Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Pertama saya tanya dulu ya, suara saya jelas tidak? Jelas ya, karena master saya beda sama antum. Jadi ini memang didesain untuk orang yang bicara. Jadi insyaallah jelas suaranya. Kedua, waktu saya cuma 15 menit ya. Jadi saya singkat saja. Saya ingin menjelaskan hadis yang sangat masyhur lagi sahih. Hadis ini sahih, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya. Lihat dalam kitab Syam, tentang puasa dan keutamaan puasa Ramadan, di mana Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa dengan dasar iman kepada Allah dan mengharapkan ihtisab, mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosanya yang lalu. Catatan pertama gini, pada dasarnya kebaikan apa saja, kebaikan apa yang kita perbuat, salah satu fungsi kebaikan yang kita perbuat itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Paham? Dalilnya adalah surat 11 surat Hud ayat yang ke-114. Ya, di akhir ayat itu Allah katakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Yang jadi pertanyaan adalah, jadi pertanyaan saya bahas hari ini, apakah puasa Ramadan itu meluluhkan semua dosa saja atau hanya dosa-dosa kecil saja? Artinya kita yakin dengan janji Nabi, karena janji Nabi adalah janji Allah. Tetapi sering terjadi kesalahpahaman, ya, bahwa yang jadi pertanyaan adalah apakah semua dosa yang akan diampuni sepanjang karena Ramadan? Jawabannya tidak. Jadi yang diampuni tadi adalah dosa-dosa kecil saja, dengan syarat kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi oleh karena itu memahami agama tidak boleh dengan satu dalil, ya, harus dikomparasikan dalil itu. Ya, jadi saya ulang, itu hadisnya umum. Ya, keumuman hadis tadi mengisyaratkan kepada kita sampai semua dosa diampuni Allah, tidak. Karena apa? Pembatasan dosa yang diampuni pada Ramadan bisa antum lihat dalam Sahih Muslim, kitab Taharah. Kalau saya sebutkan nomor itu carinya susah. Tapi kalau saya bilang ini Sahih Muslim, kitab Taharah, bab sholat 5 waktu, insya Allah nggak ubah. Dan kalau saya bilang nomor, setiap pecahan itu beda-beda nomornya, tapi babnya tidak akan berubah. Jelas ya? Jadi silakan lihat Sahih Muslim, kitab Taharah, kitab bersuci, bab sholat 5 waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah yang berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, as-salawatul khams,
wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhana ila ramadhan. Ya, mukaffaratu ma bainahunna idzabibatul kaba'ir. Perhatikan kata Nabi, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, kata Nabi, menjadi penghapus dosa di antara 2 waktu tadi. Tapi kata Nabi, idza jatanabal kaba'ir, dengan catatan jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi hadis ini membatasi kemutlakan ampunan pada hadis Ramadan tadi. Paham? Kalau hadis pertama mengesankan kita semua dosa diampuni. Paham? Tapi hadis yang kedua memberi penjelasan hanya dosa-dosa kecil saja yang diampuni Allah. Hadis ini sesuai dengan Al-Quran surat 4 An-Nisa. Ya, tahu nggak urutan nomor Quran? Hafal ya? Lihat tampak muda-muda ini hafal duit aja ya kelihatannya. Surat 4, saya sejak kecil ibu saya tuh China tapi hafal Quran. Bapak saya ini orang Ambon, bapak saya Arab Ambon, ibu saya Cina Ambon, bahkan saya gak gantengan dikit kan, gak gelap-gelap amat gitu ya. Tadi saya kecil selalu menghafal Quran dengan nomor-nomor. Ya, surat 4 An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah, in tajtanibu kaba'ir, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna ankum, yang Allah larang kalian darinya, nukaffir ankum sayi'atikum, niscaya Allah mengampuni pula dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia jannah. Itu catatan pertama dari hadis tadi. Catatan yang kedua, pertanyaannya Pak Salim, gimana sih dengan sendirinya gini? Artinya kalau kita masih bawa dosa besar, maka dosa-dosa kecil tidak akan diampuni Allah dong. Bagaimana Ramadan itu bulldozer bisa menggilas batu kecil kalau masih ada penghalang batu besar? Kan nggak mungkin kan? Paham atau? Oleh karena itu bertaubatlah kepada Allah mumpung di awal Ramadan. Ya, kita bertaubat kepada Allah dari semua dosa, ya, dan berusaha meninggalkannya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang kecil pula. Lihat surat 66, surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni pula dosa-dosa kecil kalian. Jelas? Catatan yang kedua, Pak Salim, tadi udah kasih tahu nama saya Salim bin Yahya Kibas ya. Jadi saya itu dipanggil Pak SBY. Ya, maka mobil saya juga SBY kemana-mana. Ya, jadi saya ulangi ya, pertanyaannya gini, Pak, indikator dosa besar itu apa saja sih? Biasanya kalau nanyanya kan apalagi ibu-ibu kalau masyarakat info kan nanyanya gitu ya. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa dosa itu hanya 2 saja, dosa besar, dosa kecil tadi hadis ayat ini? Paham? Maka yang di pertanyaan, apa indikator dosa besar? Satu dosa disebut dosa besar ada 8 indikator. Ada 8 indikator ya. Yang pertama, mudah-mudahan cukup waktunya, tinggal 10 menit untuk saya. Pertama apa? Dalil atau nas menjelaskan kalau perbuatan itu dosa besar. Paham? Artinya disebutkan oleh dalil bahwa itu dosa besar. Contoh, ketika Allah bilang syirik dosa besar, surat 4 An-Nisa ayat 48. Di kalimat yang kedua Allah katakan, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Allah katakan itsman 'azima, dosa yang besar. Paham? Atau khamar dan judi misalnya. Di surah 2 Al-Baqarah ayat 219 Allah katakan,
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada khamr dan judi. Jawab, keduanya itu dosa besar. Ya, Allah bilang khamr dan judi itu dosa besar. Allah bilang ada manfaatnya, tapi dosa besarnya lebih besar daripada manfaat. Ini contoh dalil menyebutkan kalau perbuatan itu dosa besar. Yang kedua, satu indikator bahwa dosa itu dosa besar. Yang kedua apa? Bila diancam dengan azab yang besar. Misalnya kalau Anda baca Quran atau hadis kata Nabi, walahum adzabun alim. Kan gak mungkin kasusnya kecil hukumannya besar, gak mungkin kan? Apa kata Allah di surat 6 Al-An'am ayat 160? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa datang kepada Allah dengan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahalanya. Sekarang dosa, kata Allah, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa melakukan satu dosa, Allah tidak memberi hukuman melainkan sesuai dengan kadar dosanya. Maka tidak mungkin Allah katakan walahum adzabun adzim, masa dosanya kecil azabnya besar, enggak mungkin bagi Allah itu. Maka kalau kita dapati sebuah perbuatan dosa kemudian diancam dengan ancaman walahum adzabun syadid, mereka mendapatkan siksa yang keras umpamanya. Ya, sebab dalam kaidah apa? Innal jaza bil jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Kan nggak mungkin juga kan orang paling kaya dihukum sama dengan 1 miliar, kan nggak mungkin juga kan? Jelas ya? Nah, maka indikator kedua, bila kita baca Al-Quran atau hadis, Allah menyebutkan untuk perbuatan dosa, kesalahan, kemudian diancam dengan dosa yang besar, maka ini menunjukkan azab yang besar, ini menunjukkan dia perbuatan dosa yang besar. Yang ketiga, bila perbuatan itu menggugurkan amal, membatalkan amal atau membatalkan iman. Contoh apa kata Allah di surat 39 Az-Zumar ayat 65, apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, aku hapus seluruh amal. Amal kita tentu banyak, bukan? Tidak mungkin dosa kecil dapat melakukan kebaikan yang banyak, kan? Tidak mungkin. Nah, maka sesuatu yang terlihat kecil tapi bisa menggugurkan semuanya menunjukkan dia dosa besar. Contoh, misalnya antum jadi stand up komedi umpamanya, ya, lalu bikin satu ayat lucu-lucu saja, kafir, murtad. Terlihat sepele, bukan? Ya, misalnya sebuah ayat Allah Anda buat olok-olok atau candaan, atau sebuah sunnah Nabi Anda buat ancaman, maka ini menyebabkan murtad. Lihat surat 9 ayat 95-96. Ya, saya potong ayat Allah, qul abillahi wa ayati wa rasulih tastahzi'un. Katakanlah, apakah Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian buat bahan olokan atau kalian jadikan bahan candaan? Kata Allah, la ta'tadhiru, tidak usah mengajukan alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, karena dengan perbuatan itu kamu kafir sesudah iman. Membatalkan iman, bukan? Berarti itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Masa iman lebih besar, bukan? Iman itu besar atau kecil? Besar sekali. Tapi menjadi batal karena sebuah perbuatan yang kita lihat sederhana saja, bukan? Menunjukkan ini dosa besar. Kenapa besarnya? Karena menggugurkan iman dan amal-amal kita tadi. Contoh apa lagi? Mengungkit-ungkit pemberian itu dosa besar. Ya, Bapak kalau sumbang 1 miliar umpamanya, tapi karena mengungkit-ungkitnya tidak dapat pahalanya. Ya, coba lihat surah 2 Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda
la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jelas? Yang keempat, satu perbuatan dan sahabat bila pelakunya dilaknat, karena mungkin Allah melaknat kan? Maka bila siapa dilaknat Allah atau perbuatan apa yang menyatakan Allah melaknatnya atau Nabi melaknatnya, maka ini perbuatan dosa besar. Contoh, misalnya ada ustaz yang tahu kebenaran, kemudian menyembunyikan kebenaran, maka dia dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dosa besar. Paham? Lihat surah 2 Al-Baqarah, pusingnya. Antum udah hafal Quran belum? Saya tanya, kalau sesudah ini saya tanya antum bisa jawab nggak? Terlihat cerdas tapi ternyata tidak secerdas yang saya bayangkan ya. Jadi saya ulangi, dosa besar apabila pelakunya dilaknat Allah dan Rasul. Surah 2 Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jelas? Atau orang memutuskan rahim, kekerabatan. Jadi memutuskan rahim itu dosa besar karena pelakunya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat surat 47, surat Muhammad ayat 22 dan ayat 23. Jadi kalau satu perbuatan di mana Allah melaknat pelakunya, ini dosa besar. Seperti kata Nabi apa? La'anahullahu al-musyabbihat, la'anahul musyabbihin. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita. Misalnya antum jadi artis lalu memerankan wanita tapi laknat, itu tasyabbuh, ini dosa besar. Ada seorang artis bertanya pada saya, Ustaz, ini pekerjaan saya Ustaz, saya suka meniru cewek-cewek yang kalem-kalem gitu, jadi laknat. Jelas? Karena tasyabbuh, ya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan dilaknat. Ibu-ibu yang suka operasi plastik dilaknat. Ya, Allah melaknat orang yang merubah taknya penciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dosa besar keempat. Dosa besar yang kelima, yaitu dosa itu disamakan dengan dosa besar lainnya. Jadi Allah menyamakan perbuatan itu dengan dosa lainnya. Contoh apa? Ghibah. Allah menyamakan ghibah dengan apa? Memakan bangkai manusia mukmin kan? Memakan bangkai itu dosa besar atau tidak? Kalau memakan bangkai manusia, dosa besar. Pak, kalau memakai dosa orang mukmin lebih besar lagi. Maka Allah katakan la taqtaba'tukum ba'dha. Ya, di surat 49 Al-Hujurat ayat 12. Paham? Maka ibu-ibu yang tukang ghibah umpamanya. Ya, ibu-ibu itu kan kadang-kadang jadi PKK perempuan tukang kasak kusuk ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, enggak usah tersinggung loh, ya. Nah, jangan sampai saya pulang difitnah sama ibu-ibu itu, kadang-kadang suka gosip juga. Namanya IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Ya, nah, namanya PKK perempuan kurang kerjaan. Ya, tapi ibu-ibu di sini PKK perempuan kejar kajian. Nah, jadi positif di sini. Sebagai ghibah, Allah menyamakan ghibah dengan dosa besar lain. Maka hukumnya adalah sama saja, dosa besar. Yang kelima, yang keenam ya, kok pinteran antum dari saya? Yang keenam, ya, termasuk dosa besar apa? Ada hukum haknya di dunia. Jadi satu perbuatan dosa selain ada di akhirat, Allah juga berikan hukumannya di dunia. Seperti mencuri. Mencuri dosa besar, dosa kecil. Dosa besar karena pelaku dalam kadar tertentu dipotong tangannya di dunia, maka mencuri dosa besar. Ya, surat 5 Al-Maidah ayat 38, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, mencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya masing-masing. Jelas? Nah, ini juga dosa besar. Atau zina. Zina itu dosa besar, ya. Di surat 24 ayat 22 ayat 2 Allah katakan az-zaniyatu waz-zani ya fadl min ahadikum. Pezina wanita, pezina perempuan, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Menunjukkan ini dosa besar dan tidak boleh hukum mereka di tempat sepi. Ya, harus disaksikan oleh banyak orang beriman.
Ini dosa besar karena ada haknya di dunia. Yang keenam, yang ketujuh sekarang. Ketujuh, apabila satu perbuatan diperintahkan bertaubat padanya menunjukkan dosa besar. Kan tadi kalau dosa kecil itu dosa taubat kan? Dengan amal saleh kan gugur sendirinya kan? Paham? Maka satu perbuatan apabila Allah memerintahkan taubat darinya menunjukkan dia adalah dosa besar. Ya, Allah menunjukkan dosa besar. Ya, nah, seperti contoh apa? Ya, contoh satu perbuatan yang Allah perintahkan taubat. Misalnya antum bilang gini, di muda-muda nih, Ustaz Salim, saya jalan salah di jalan, terus lihat perempuan, terus saya nggak tutup pandangan, saya ngeliatin terus. Ditanya sama pemuda, dosa besar, dosa kecil, dosa besar lah. Kenapa? Karena itu larangan ada di surah 24 kan, An-Nur ya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan kan. Ya, apa kata Allah? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki beriman agar menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dzalika azkalahum, itu lebih baik, lebih suci bagi mereka. Begitu juga di ayat 31 Allah perintahkan perempuan-perempuan. Pertama menjaga pandangan, kedua menjaga kemaluan, ketiga menutup aurat. Nah kalau ibu-ibu bertanya, Pak Salim, saya tidak berhijab, dosa besar atau dosa besar? Karena di akhir ayat 31 Allah bilang apa? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah hai orang-orang beriman. Dari apa? Dosa mata jelalatan, ya, kemaluan yang liar dan membuka aurat tadi. Nah, maka wanita yang tidak berhijab, maka dia akan dosa besar. Dan mana indikator dosa besarnya? Allah katakan kepadanya, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, ya, dari dosa yang tadi dilarang Allah tadi. Dan ketahuilah, tidaklah seseorang diperintahkan bertaubat dari satu dosa melainkan menunjukkan dosa itu dosa besar. Saya tanya sama ibu-ibu yang belum berhijab, itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Kira-kira puasanya bagaimana itu? Bisa dengan menjadi penyebab dosanya? Tidak. Kata iblis, mantap, lanjutkan. Bersama kita bisa. Go to hell gitu dong. Ya. Jadi ibu-ibu muslimah berpuasa tapi hijabnya tidak ditutup, apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan, bersama kita bisa. Go to hell gitu. Jelas? Dan yang terakhir, indikator terakhir, satu dosa besar disebut dosa besar apabila itu salahnya dosa kecil tapi berulang-ulang. Yang namanya kecil, 1 tambah 1 tambah 1 1000 kali berapa? Besar atau kecil? Jelas? Tadi kata para ulama, dosa kecil yang berulang-ulang dikerjakan, maka dia adalah dosa besar. Intinya, jauhilah 8 indikator tadi. Dosa besar, insya Allah the best of the best Ramadan. Paham? Jadi judulnya apa? Ramadan sepenuh hati agar engkau terlahir kembali. Paham? Dan dengan cara memasuki Ramadan, perbaiki imanmu dan mintalah ampun kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosamu. Niscaya Ramadan dapat menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Insya Allah kita keluar bagaikan bayi yang tidak memiliki dosa lagi. Insya Allah. Saya kira sama kecepatan enggak? Saya lihat tangkapan dulu orang cerdas kok. Daya tangkapnya bagus kok. Ya kalau saya tanya insya Allah jawab, belum saya gak yakin juga sih. Ya tapi cukup saya kira itu. Karena waktu saya cuma 15 menit, saya lebih dari 3 menit dari waktu yang disepakati. Saya mohon maaf karena lewat 3 menit. Ya saya kira cukup. Kita akhiri kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.